Kita punya PD. Di sini masih sama ya, PD linier, kemudian dengan koefisien konstan, dan ini non-homogen. Nah, jika rekan-rekan perhatikan, maka bentuk di sini fungsi Gx-nya ya, di sini yang membuat dia menjadi non-homogen, ini bukan fungsi polinomial, bukan fungsi e pangkat X itu ya, E pangkat alfa X, kemudian dikalikan atau kemudian fungsi sin X atau cos X atau jumlahan dari fungsi-fungsi itu, sehingga fungsi ini operator pemusnahnya itu tidak bisa kita tentukan seperti metode yang kita punya dengan operator pemusnah kemarin. Nah, kita akan menggunakan metode variasi parameter untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, sehingga di sini pertama langkahnya masih sama, kita selesaikan dulu yang PD homogennya. Jadi kita selesaikan dulu bagian pertama, yang PD homogennya di sini. Dari PD homogen nanti kita bisa peroleh penyelesaian yang komplementer, kemudian dari sana kita gunakan untuk mencari penyelesaian partikulernya. Jadi di sini kita selesaikan dulu PD homogennya. Sama seperti langkahnya masih analog dengan yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini bisa kita misalkan Y-nya itu adalah E pangkat X ya, karena ini turunan kedua berarti rekan-rekan Y pangkat pada sini ini E pangkat MX ya. Nah, di sini rekan-rekan peroleh turunan pertamanya M E pangkat MX sampai turunan keduanya M kuadrat E pangkat MX. Sehingga jika kita substitusi ke dalam PD homogennya, rekan-rekan peroleh menjadi ini ya, turunan kedua berarti M kuadrat E pangkat MX, kemudian ditambah Y-nya itu E pangkat MX sama dengan 0. Sampai di sini ini berarti kita bisa peroleh persamaan karakteristiknya M kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini E pangkat MX-nya tidak mungkin 0, jadi persamaan karakteristiknya, ini ya, persamaan karakteristik diperoleh dari M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dengan kata lain ini rekan-rekan punya M-nya ini adalah ini plus minus akar min 1 ya. Di sini berarti kita punya M1-nya ini adalah I, kemudian M yang kedua ini adalah min I. Jadi ini memuat akar kompleks ya. Jika memuat akar kompleks, rekan-rekan ingat kembali bagaimana cara menyusun solusinya kemarin. Jadi kita akan cari Y1 dan Y2-nya. Jika kita susun di sini, ini menjadi, ini kalau rekan-rekan sesuaikan dengan rumus yang kemarin, ini kan berarti apa? Alfa ditambah beta I ya. Ini alfa min beta I. Nah, dengan demikian di sini alfanya 0, betanya 1 ya. Berarti di sini rekan-rekan peroleh penyelesaian partikulernya, penyelesaian komplementernya yang berasal dari PD homogennya ya. Ini adalah C1, ingat ya, ini kompleks berarti dengan menggunakan cos sin itu ya. Ini menjadi cos 1x, berarti cos x ditambah C2 sin 1x, berarti sin x begini. Sin x. Nah, ini adalah penyelesaian komplementernya di sini. Nah, dari sini berarti bisa rekan-rekan peroleh ini yang kita pandang Y1 dan satunya kita pandang sebagai Y2. Jadi di sini kita peroleh ini Y1, ini Y2. Sehingga rekan-rekan peroleh Y1-nya di sini cos X, kemudian Y2-nya di sini adalah sin X-nya ya. Kemudian kita gunakan teorema, kita akan mencari sampai keturunan N-1. Jadi kalau di sini N-nya 2 ya, di kasus ini karena dia turunannya PD-nya tadi, ini PD-nya ini kan tingkat 2, berarti N-nya itu 2. Jadi rekan-rekan harus menyelesaikan untuk mencari penyelesaian partikulernya. Jadi YP
solusi totalnya ini adalah YC ditambah YP. Nah, rekan-rekan ingat ya, YP itu bisa berbentuk nanti dengan YP ini adalah fungsi berbentuk U1X dikalikan dengan Y1 ditambah U2X dikalikan dengan Y2. Nah, ini maksudnya hanya memperjelas saja bahwa U1 dan U2 ini fungsi dalam X. Nah, jika rekan-rekan ingin lebih mudah nanti dalam menurunkannya, mungkin X-nya tidak perlu kita tulis ya, cukup U1 Y1 ditambah U2 Y2. Sekali lagi, U1 dan U2 ini adalah fungsi dalam X di sini. Nah, kemudian menurut teorema yang sudah rekan-rekan kaji di materi itu ya, bahwa YP, U1 dan U2 itu bisa diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linier yang berbentuk, dari sini kita peroleh untuk mencari U1 dan U2, atau di sini kita tulis ya, mencari U1 dan U2. Kita perlu menyelesaikan sistem persamaan linier ini ya. U1 aksen artinya turunan pertama dari U1 dikali Y1 ditambah U2 aksen dikalikan Y2 sama dengan 0. Ini yang persamaan pertama. Kemudian karena ini turunan kedua berarti sampai N-1-nya 1 ya. Ini berarti U1 aksen masih sama. Nah, ini Y1 aksen ditambah dengan U2 aksen di sini Y2 aksen. Nah, ini sama dengan, jangan lupa ini rumusnya di sini apa tuh? Gx dibagi dengan koefisiennya dari A ya. Jadi A2-nya. Nah, A2 ini jika rekan-rekan ingat lagi di soalnya, kita tulis ulang soalnya ya, biar lebih jelas nanti. Nah, jadi di sini ini adalah Gx-nya. Nah, kemudian A2 itu yang bersesuaian dengan ini kan A2. Ini berarti posisinya di sini A0, A0-nya 1. Nah, A1-nya mana? A1-nya berarti 0 di sini, turunan pertamanya dia tidak ada. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa mencari U1 dan U2 dengan menyelesaikan SPL ini. Nah, jadi di sini kita akan mencari, nah turunan pertama U1, Y1, Y1-nya tadi apa? Nah, Y1 kita punya ini ya, rekan-rekan ingat, Y1-nya cos X, Y2-nya sin X. Berarti di sini U1 dikalikan cos X ditambah U2 aksen dikalikan sin X sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, U1 aksen kemudian cos. Ini ya, turunan dari cos. Turunan dari ini berarti min sin X ya. Min sin X ditambah U2 aksen, nah ini Y2 diturunkan, berarti cos ya. Cos X sama dengan, nah ini, Gx per A2. Gx-nya berarti di sini kosekan X. Nah, A2-nya, koefisiennya dari D kuadrat Y per DX kuadratnya 1. Nah, rekan-rekan sekarang menyelesaikan sistem ini. Nah, kita akan tulis ulang di sini biar lebih jelas. Ini berarti U1 cos X ditambah U2 aksen sin X sama dengan 0. Yang keduanya min ya, U1 aksen atau biar begini aja, nanti lebih mudah melihatnya. Ini aksen ya, aksen ini min sin X ditambah U2 aksen di sini cos X sama dengan kosekan X. Nah, kita akan mencari nilai dari U1 aksen dan U2 aksen. Ini yang jadi variabelnya ya. Nah, ini variabelnya. Nah, untuk mencari ini kita gunakan aturan Cramer. Jadi yang mencari solusi sistem persamaan linier dengan aturan Cramer. Jadi kita akan memanfaatkan determinan dari matriksnya ya. Rekan-rekan ingat kembali bagaimana menyelesaikan matriks dengan menggunakan aturan Cramer ya. Jadi di sini U1 aksen dulu, ini adalah ya aturan Cramer di sini. Ini berarti koefisiennya yang di sini ini cos, sin, min sin, cos. Berarti di sini cos X, sin X, min sin X, kemudian di sini cos X. Nah, kemudian yang di atas
karena kita mencari U1, berarti yang bersesuaian dengan U1 kita gantikan di sini. Ini 0, ini kosekan X. Yang di sini tetap ya, sin X, di sini tetap cos X. AD min BC ya, berarti ini 0, ini min dari sin X, ini kosekan X ya, ini kosekan X. Berarti menjadi dikalikan kosekan X, kemudian dibagi dengan ini berapa? Cos kuadrat X min plus ya, sin kuadrat X. Jadi kita punya ini nilainya 1 ya. Nah, kemudian di sini menjadi min sin X kosekan X. Kosekan itu adalah sepersin ya, sepersin X. Nah, jadi ini nilainya kita bisa sederhanakan menjadi min 1. Jadi ketemunya U1 aksen itu adalah min 1. Sekarang kita akan mencari U2 aksen di sini. Ini berarti nah, di bagian yang atas ini berarti yang kita ganti adalah yang untuk U1 aksen, yang bagian apa namanya? Penyebutnya ini masih sama ya matriknya ya. Cos X, di sini sin X, min sin X, cos X. Sedangkan di bagian yang atas ini berarti karena U2 ini berarti yang bersesuaian dengan U1 tetap. Nah, sekarang yang kita gantikan bagian ini yang U2-nya. Berarti ini menjadi 0, di sini kita gantikan dengan kosekan X. Nah, di sini bisa kita hitung nilainya, determinannya sama ya, AD min BC berarti di sini cos X dikalikan kosekan X, di sini sama ya, karena ini cos kuadrat ditambah sin kuadrat X. Nah, ini nilainya 1 ya. Berarti tinggal di sini kita punya ini cos, kosekan itu sepersin X ya. Jadi kita punya cos persin, berarti di sini kotangan ya. Di sini adalah kotangan X. Nah, ini nilai U1 aksen dan U2 aksen. Padahal kita kan mau mencari U1, U2. Jadi ini kita integralkan. Nah, di sini kita tulis dulu diperoleh U1 aksennya tadi min 1 dan U2 aksennya ini adalah kotangan dari X. Sehingga kita bisa peroleh nilai U1 dan U2-nya. Nah, di sini U1, nah berarti kan ini turunannya min 1. Berarti kalau mencari U1 kita integralkan ya. Integralnya min 1 hasilnya adalah min X. Nah, kemudian U2-nya yang ini. U2 ini berarti integralnya kotangan X. Integralnya kotangan X apa? Jika rekan-rekan mungkin perlu untuk menghitung ini, bisa kita hitung dulu kotangan itu adalah cos persin ya. Cos X per sin X ya. Ini dari sini ya. dx ini bisa kita misalkan ya, ini hanya untuk membantu menghitung saja. T-nya di sini sin X, jika rekan-rekan misalnya lupa dengan integral dari kotangan, T-nya sin X berarti dt-nya apa ini? Cos T, cos X dx ya. Nah, jadi untuk menghitung integral cos per sin di sini cosnya berarti dt ya. dt per t. Nah, jadi dapatnya len ya, len t. Nah, sehingga di sini len t, t-nya tadi sin X, berarti di sini integralnya U2 adalah len dari sin X. Nah, jadi rekan-rekan punya U2-nya ini adalah len sin X, U1-nya min X. Nah, padahal dari sini tadi penyelesaian partikular itu adalah U1 Y1, nah ini ya, dikalikan U2 Y2. Rekan-rekan ingat lagi U1-nya Y1-nya tadi cos X, Y2-nya itu sin X. Jadi ini bisa kita susun penyelesaian partikulernya di sini. YP yang partikular itu adalah U1 Y1 tambah U2 Y2. Ini berarti min X. Nah, Y1-nya tadi sin apa cos tadi? Yang Y1 tadi yang Y1 ini yang cos ya, justru Y1 yang cos. Y1 itu yang cos, berarti di sini cos X ditambah U2-nya. U2-nya ini adalah len sin X
Nah, Y2-nya ini sin X. Atau bisa rekan-rekan sederhanakan ini biar nulisnya tidak membuat ambigu ya. Ini bisa ditulis begini ya. X cos X ditambah sin X ln sin X. Nah, jadi kita punya ini penyelesaian partikular. Ingat ya, penyelesaian partikular tidak boleh mengandung konstanta. Itulah kenapa tadi kita cari U1, U2-nya dulu dan ini ditemukan ya, ini sudah tidak memuat konstanta lagi. Nah, jadi solusi umumnya di sini ya. Jadi solusi umum PD tersebut adalah Y sama dengan komplementer ditambah penyelesaian partikularnya ya. Jadi Y, nah YC-nya itu kan yang masih C1, Y1-nya tadi cos X, kemudian yang komplementer itu yang diperoleh dari yang PD linear homogen, berarti ini masih memuat konstanta ya, yang YP itu yang di sini. Nah, kemudian yang partikularnya itu dari sini. Ini negatif ya di sini berarti ini kita ganti, ini min ya, min X cos X ditambah sin X ln sin X. Nah, ini adalah solusi umum dari PD yang dimaksud. Jadi di sini ada tambahannya ya dengan C1, C2 sebarang konstanta. Nah, ini adalah solusi dari PD linear non homogen yang fungsi Gx-nya, fungsi Gx-nya, kosekan X-nya ini tidak bisa kita cari operator pemusnahnya. Jadi tidak bisa kita tentukan operator pemusnahnya. Seperti dengan ide kemarin, jadi kita gunakan metode variasi parameter di sini.